warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Putra dengan NPM 1012050. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya berada di daerah Jelekong, tepatnya di Kampung Seni. Di sini tepatnya di daerah atau tempat produksi lukisan gitu. Nah, saya akan menanya-nanya mengenai tentang lukisan, tentang sejarahnya apa, terus tentang bagaimana teknik pembuatannya, pemasarannya kayak gimana. Dan di sini bersama saya juga ada narasumber. Pak, boleh perkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Iman Usman. Saya sendiri di sini sebagai pemilik sanggar ini, sanggar Jelekong, di mana sanggar ini selain kita produksi, di sini juga menjadi media edukasi buat masyarakat luar ataupun wisatawan-wisatawan luar. Sejak kapan ini berdiri? Kalau untuk berdiri sanggar ini udah ada 7 tahun lebih. Tapi untuk Kampung Jelekong itu diresmikan menjadi desa pariwisata tahun 2010 oleh pihak kabupaten. Jadi Jelekong ini termasuk 10 desa wisata unggulan Kabupaten Bandung. Itu diresmikannya tahun 2010. Tapi untuk berkesenian masyarakat Jelekong udah jauh lebih lama gitu kan. Seperti lukisan sendiri itu masuk ke wilayah Jelekong kurang lebih tahun 69-an lah. Apalagi wayang golek di zaman penjajahan juga ya, kita udah berkesenian di sini. Wayang golek, pencaksilat, terus singa Depok, banyaklah kesenian yang ada di Jelekong. Makanya kita disebut kampung seni dan budaya begitu. Untuk ini Pak, kenapa pilihnya lukisan gitu kan, nggak wayang golek, nggak yang lain gitu? Kalau untuk saya sendiri ya, karena saya terbentuk sama lingkungan. Jadi di sebelah utara itu wayang golek, kalau sebelah selatan nanti itu maksudnya lukisan gitu, masyarakatnya kebanyakan di wilayah lukisan gitu. Ada pembagian ya wilayahnya gitu. Betul. Dan saya pun tinggal di sana dan akhirnya ya terbentuk sama lingkungan. Karena di Jelekong sangat gampang ya menurut saya untuk belajar melukis karena masyarakat sudah adaptasi. Jadi setiap hari itu mereka mengkonsumsi garis, titik, bidang, warna setiap hari. Makanya kalau belajar itu nggak terlalu lama karena udah terkonsumsi tanpa sadar setiap hari. Gitu. Cuman bedanya dari pola pengajaran. Pola pengajarannya kita di Jelekong ini beda dengan pola atau teknik-teknik belajar secara akademis. Dari mulai kita belajar teori-teori warna ataupun ya teori-teori seni ataupun sejarah-sejarah seni dari zaman purba sampai ke zaman sekarang kontemporer, kita nggak belajar seperti itu. Di Jelekong kita belajar secara otodidak. Jadi kalau misalnya untuk akademis seni itu lebih ke untuk teorinya gitu ya. Betul. Kalau dari dasarnya udah terbentuk secara feeling gitu. Terbentuk sama lingkungan. Itu alami ya. Nah, apa kalau untuk pembuatannya sendiri itu medianya digunakan apa? Di sini kita berbagai macam media ya, dari mulai dari cat air, akrilik, ataupun ada cat minyak juga, ada juga mix media menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan gitu, apa aja. Saya sendiri sempat membuat lukisan. Waktu itu kita nyetak rekor dunia ya, membuat lukisan 1000 lukisan dari sampah, dan itu nyetak rekor dunia. 1000 lukisan mix media. Kalau yang pernah dibuat tuh apa aja Pak? Secara umum ya di Jelekong kan hampir 70% membuat landscape, terus realis, naturalis gitu. Tapi dengan perkembangan zaman, adanya era teknologi dan digitalisasi masuk ke perkampungan ataupun masuk ke wilayah kesenimanan, itu memudahkan masyarakat untuk mendapat sebuah referensi gitu. Yang akhirnya si masyarakat adaptasi berkembang, gitu, pemikirannya berkembang, banyak referensi dari internet dan ya aliran pun berkembang, terus berkembang pesat gitu, mengikuti zaman. Yang itu pun Jelekong dari mulanya kita cuman realis, naturalis,
sekarang udah mulai banyak aliran-aliran baru, dari mulai dadaisme juga ada, kubisme juga ada, terus abstrak juga ada, impresionisme, terus ada lagi seperti ya aliran-aliran kekinian dari kontemporer juga yang kita kerjakan. Dan di Jelangkung sendiri sebenarnya mempunyai dua kelas lukisan. Yang pertama lukisan yang bersifat industri, artinya itu digarap secara massal gitu. Kita mengejar kebutuhan konsumen dengan jumlah yang cukup besar, dan itu ya dari segi harga beda, dan sasarannya biasanya kita kalangan menengah ke bawah. Ada juga lukisan yang bersifat karya, di mana kita mendahulukan sebuah ide dan gagasan agar menjadi sebuah konsep gitu. Lukisannya itu benar-benar ada filosofinya, dan itu biasanya kita pasarnya ke menengah ke atas ataupun ke pameran-pameran galeri-galeri besar gitu. Kalau di sini sendiri Pak, pernah dijual kemana aja nih lukisan-lukisannya gitu? Sebenarnya Balinya kita kebanyakan dulu waktu 70% ke Bali, tapi sekarang ketika ada pemasaran online itu merata. Jadi merata gitu. Dan Bali juga udah mewakili kita go internasional. Itu selain itu ya saya juga banyak pesanan-pesanan dari luar juga, dari seperti Australia, Singapura, Malaysia, yang adalah bulan-bulan ini juga dari Singapura dan Australia kita kerjakan. Kalau untuk variasinya dilihatnya dari bentuk gambar, ukuran. Biasanya dari bentuk gambar ya, nggak dari ukuran gitu, beda. Karya seni itu sudah dilihat dari ukuran, biasanya dari bentuk gambar. Walaupun ya tidak boleh tidak gitu, kalau untuk bisa kelas industri ukuran jadi bahan pertimbangan juga. Kalau ukuran besar harganya ya besar juga. Tapi kalau untuk sekelas karya gitu, itu nggak dilihat dari ukuran. Karena seni sekarang berkembang sangat pesat. Dulu kita melihat seni itu lebih ke objektif ya. Kalau sekarang ya lebih subjektif. Jadi nggak melihat ukurannya berapa ataupun karyanya seperti apa, bentuknya seperti apa, nggak dilihat dari sana. Tapi justru kita lebih melihat ke kedalaman prosesnya seperti apa, maknanya seperti apa, ide dan gagasannya seperti apa, konsepnya seperti apa, lebih subjektif. Yang lebih nampak nilai itu yang filosofinya itu. Betul. Nah itulah sekarang gitu. Perkembangan seni itu sangat cepat. Justru saking cepatnya perkembangan seni itu, seolah-olah ada kesenjangan antara masyarakat dengan seni. Kadang-kadang masyarakat nggak memahami apa itu gitu kan. Aneh kok. Ini lukisan coret-coret anak kecil juga bisa. Kok harganya sampai miliaran atau triliunan gitu kan. Masyarakat nggak memahami ke sana. Nah itulah kecepatan perkembangan seni, sangat cepat sekali dibanding dengan pola pikir yang ada di masyarakat. Nggak bisa mengejar perkembangan seni. Oh, kadang lihat di film-film itu ada yang ada ajakan tapi setelahnya itu sedih gitu. Ya itu. Ada cuma pisang yang dilakban gitu kan, ada sebuah pameran pisang dilakban, harganya sampai 1,7 atau 1,8 X. Kita hasil dilakban dengan konsep yang hebat. Nah itulah seni itu seperti itu sekarang. Jadi orang berani mengeluarkan uang untuk membeli sebuah konsep itu membeli sebuah ide itu, bukan pisangnya tapi ide dan gagasannya yang sangat menarik. Nah itulah seni. Seperti abstrak sendiri, kalau kita melihat lukisan abstrak dari segi estetik apa gitu yang bisa dinikmati gitu kan. Tapi kalau dari segi filosofi dan konsep betul banget gitu. Betul. Abstrak itu lebih ke saripati dari sebuah ide, saripati dari sebuah gagasan ditumpahkan dalam sebuah kanvas. Dan kata kuncinya abstrak itu seni non benda. Dan cara kerjanya itu kita lebih ke mengolah rasa, bukan logika. Ketika ada logika harus dihilangkan. Karena kita main di wilayah rasa, itu abstrak. Jadi kita menikmatinya juga harus pakai rasa. Ada koneksi seperti apa, ada getaran seperti apa. Nggak bisa dilihat secara fisik aja gitu. Kita melihat secara fisik, oh ini bentuknya kayak rumah atau kayak kuda atau kayak ikan, ya seperti itu. Cara mereka. Walaupun seni memfasilitasi itu, silahkan si penikmat itu mau apa ya, mau memandangnya secara apa, seni itu silahkan. Lebih
nggak rasa yang dicurahnya gitu. Itulah perkembangan itu. Semakin seru, semakin berkembang, semakin tinggi nilainya. Kalau di daerah yang Ada dulu yang terkenal itu seseorang dengan nama Jamaludin Almarhum, beliau datang ke Jelekong dan dia membawa sebuah ilmu, yaitu melukis. Selain melukis juga membawa ilmu tentang silat. Dia juga menyebarkan beberapa perguruan silat di sini di Jelekong. Yang berkembang justru lukisannya, karena ya waktu itu lukisan sangat mahal harganya dan masyarakat waktu itu memang butuh dengan kehadiran lukisan gitu. Makanya terjadilah sebuah apa ya, seolah-olah kekompakan di masyarakat untuk belajar gitu. Ada yang jadi seorang pengajar, ataupun ada yang jadi seorang karyawan, atau malah ada pun jadi dia itu seorang PNS, dia keluar dari kerjanya pilih lukisan gitu dikerjakan. Saking tingginya nilai lukisan gitu waktu itu. Sekarang masih cuma terpecah, artinya terpecah itu gini. Jadi siapa yang berkembang pemikiran itu maju, harganya sangat bagus. Yang stuck hanya jadi apa di lukisan tradisional, yang itu agak-agak susah. ada marketnya sendiri gitu. Betul. Alam semesta menyediakan pasar. Ya kita diajak Kemana yang pilih yang mana arahnya. Apakah mau yang penting tradisional atau yang kontemporer sekarang. Tradisional juga bagus, dibilang. bagi orang lain itu apa gitu. Dan yang mencintai seni itu ya berbagai lapisan masyarakat dengan keilmuan yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dengan tingkatan keilmuan yang berbeda, dan itu harus terpenuhi gitu. Hasrat seninya harus terpenuhi. Masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas, itu semua harus terpenuhi. Kita sudah sedikit ya mungkin seni itu, karena banyak gitu kan masyarakat yang ingin membeli sebuah karya lukisan dengan budget yang ini, karena punya cuma punya budget sekian gitu kan. Nah, itu ada gitu, lukisannya ada harga yang segitu. Terus ada juga kelas yang menengah ke atas, dimana mereka nggak mau beli barang-barang murah, nggak mau beli barang murah, gengsi gitu kan, itu beli barang murah. Itu harus benar-benar yang berkualitas dari segi konsep atau dari segi teknik. Ya kita sediain itu juga. Gitu. Jadi lebih mengikuti masyarakat yang punya apa itu kan kita sediakan. Jadi di sini Pak, kebanyakan ada kayak iklan juga. Kalau ini maksudnya konsepnya apa? Nah ini yang itu kita dibuat industri. Jadi mereka melukis mengejar kebutuhan pasar. Kan itu banyak kan dari sini sampai ada beberapa lah yang sebuah pelukis juga. Nah dari tiap pelukis itu ngebedain itu apa gitu? Ada gitu? Ada yang punya ciri khas, karakteristik dari siapa? Mulai dari warna, bentuk beda. Karena pengaruh apa ya, pengaruh rasa atau perilaku atau kejiwaan dalam karya. Makanya karya orang itu pasti beda, tidak ada yang sama persis gitu. Bisa sih saya bikin yang sama dengan orang lain, tapi itu bukan saya gitu. Kalau saya sendiri ya pasti bukan gak milih itu gitu. Tidak punya karakter sendiri, punya keinginan tersendiri. Jadi untuk rasanya itu beda gitu. Beda, tiap orang itu beda. Kelihatan. Mungkin segitu aja Pak. Ya. Untuk penutupnya boleh Pak dipromosiin gitu. Jadi dari mana? Ya, Sama
ataupun di ya Shopee juga ada di mana boleh itu aja. Di IG berarti langsung Ya, iya lah. Tapi di DM pesan gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Menarik juga gitu pembahasannya, apalagi mengenai sejarah lukisan gitu dan nilai-nilainya itu nggak bisa dijelaskan lagi gitu. Jadi sejak mana? Oke, segitu aja ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari Rifki. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.